guys, balik lagi sama aku Grace Wilson di Elite Review. Kali ini kita kedatangan produk dari Zyrex, yaitu Notebook Cruiser 20 i7. Penasaran seperti apa? Let's go, kita review the next one. Nah, by the way, ngomongin soal Zyrex ini sendiri, ini merupakan salah satu brand, ya salah satu produsen yang terbesar di Indonesia dalam memproduksi produk-produk elektronik khususnya laptop. Ya, kita harus berbangga diri ya sama Zyrex karena berhasil menciptakan produk untuk menunjang berbagai aktivitas mulai dari sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita kedatangan yaitu Notebook Cruiser 20 i7. Kalau dari segi looksnya aku udah mulai jatuh cinta banget sih. Oke, kita akan bahas dari segi looksnya terlebih dahulu. Yang dikirim sama kita hari ini adalah yang warna, ada perpaduan warna hitam dan juga abu-abu, dimana pada bagian belakang dari depan ya, pada bagian depan dari Notebook Cruiser by Zyrex ini sendiri tuh ada logo Zyrex-nya ya di bagian depan, dan dia tuh agak di atas sedikit. Jadi kalau kita buka, looksnya itu benar-benar mewah, warnanya mewahnya keluar banget. Oke. Kemudian untuk bagian layar besar yang bertulisan Zyrex ini kan ada sentuhan warna-warna silvernya yang bikin kesan mewahnya dapat banget ya. Kiri kanannya semuanya polos dengan sentuhan finishing matte-nya. Jadi kalau kita pegang tuh berasa ada kayak tekstur tapi nggak licin sama sekali. Oke, untuk display layarnya seperti ini. Dengan display 14 inch yang aku pribadi ngerasa udah sangat cukup lah ya untuk ya menunjang beberapa pekerjaan yang perlu zoom layar yang besar atau mungkin perlu monitor yang besar. 14 inch sudah sangat cukup. Kemudian untuk desain portnya di bagian kiri dan kanan dari Zyrex Notebook Cruiser 20 i7 ini sendiri udah cukup lengkap. Selain ada port USB, ini juga sudah dilengkapi dengan slot memori. Kemudian juga sudah ada slot VGA-nya dan juga sudah ada Type-C-nya. Jadi cukup lengkap untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian pada bagian depannya seperti ini sudah terdapat sirkulasi udara ya, kayak exhaust kayak gitu juga untuk tempat keluar masuknya udara panas yang terdapat dari Zyrex ini sendiri apabila kita menggunakannya. Dan pada bagian belakangnya juga sama seperti laptop pada umumnya, dia sudah dilengkapi dengan kayak exhaustnya, tempat sirkulasi udaranya juga. Jadi panasnya bisa keluar dari lubang-lubang yang ada di sini. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan speaker. Speakernya kecil, ada di bagian kiri dan kanan, tapi untuk dari segi suara aku rasa sudah sangat cukup ya. Karena suaranya juga cukup jernih dan cukup kencang. Nah, pada bagian depannya yaitu keyboardnya, di sini desainnya juga sangat eksklusif sekali ya. Untuk produk dalam negeri aku rasa ini sudah cukup bisa bersaing di pasar internasional loh. Karena desain dari keyboardnya sendiri, dia tuh udah penuh gitu, udah sangat classy gitu lah. Bagian touchpadnya dia ada di bagian kanan kiri tergantung point of view sih sebenarnya ya. Bagian agak ke kanan sampingnya dan sudah dilengkapi dengan fingerprint. Wow ya. Jadi tingkat keamanannya ya cukup baik lah ya karena sudah menggunakan fingerprint. Oke, kalau untuk bagian boardnya, bagian layarnya ini sudah ada frame yang cukup kecil, cukup tipis, jadi sangat-sangat membantu kita untuk merasa lebih nyaman ketika menggunakan Zyrex Cruiser 20 i7 ini sendiri. Di bagian atasnya sudah dilengkapi dengan kamera, sudah dilengkapi dengan slidernya juga ya. Sudah dilengkapi dengan slider, jadi sometimes ketika kita ingin menggunakan kamera, kita bisa buka. Tapi apabila kita sedang mungkin Zoom meeting atau melakukan online meeting, kita nggak ingin memperlihatkan wajah kita, tinggal ditutup saja. Jadi ya bisa dibilang kalau dari segi desain sudah sangat memuaskan ya. Oke, kita lanjut ke performa dari Zyrex Notebook Cruiser 20 i7 ini sendiri. Ini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-11. Bisa dibilang cukup baru juga, tapi sebenarnya masih ada yang lebih baru daripada si Intel Core i7 generasi ke-11 ini sendiri. Untuk RAM-nya sendiri sudah disupport dengan RAM 16GB DDR4 dan juga storage 1TB SSD NVMe
dan juga VGA Intel Iris Xe grafis dan menggunakan operating system Windows 11. Nah, dengan performa yang bisa dibilang cukup baik ini sebenarnya udah possible banget sih untuk melakukan pekerjaan yang multitasking seperti bermain games mungkin sambil membuka Windows pekerjaan begitu ya, sudah sangat mensupport. Dari segi keunggulan kita bisa menyimpulkan bahwa desain yang pertama tadi desain dari si notebook Cruiser 20i7 by Zyrax ini sendiri sudah sangat mumpuni ya. Desainnya kompetitif, kalau kita bawa jalan kemana-mana nggak malu-maluin. Sekelas produk lokal ya buatan Indonesia kan biasanya suka di underestimate tuh. Tapi untuk looks dan juga tampilan dari notebook Cruiser ini patut diacungi jempol. Kemudian untuk produk lokal juga dengan prosesor Intel i7 jauh lebih menguntungkan karena memiliki kemampuan yang hyper threading, di mana ketika kita membuka beragam aplikasi secara bersamaan atau melakukan pekerjaan ringan dalam satu waktu yang sama, ini tuh masih sangat support. Seperti itu. Dan yang pasti untuk Intel i7 ini sendiri, charge-nya itu juga udah cukup besar sehingga saat kita berpindah dari Windows yang satu ke Windows yang lain dan ketika kita ingin balik ke Windows sebelumnya itu tuh akan lebih cepat proses loadingnya. So kalau aku bisa kasih rate dari 1 sampai 10 untuk Cruiser ini sendiri, dari segi tampilannya aku mau kasih 9,5 karena dia sudah bisa bersaing banget di pasaran Indonesia. Yang bikin aku masih kurang suka adalah cuman tulisan Zyrax-nya yang terlalu gede dan juga terlalu ke atas. Kenapa nggak di tengah ya? Tapi kan ini tergantung selera ya. Terus kalau dari segi performa untuk laptop yang bisa dibilang standar ini sudah sangat bagus. Nah, sebagai informasi juga, kata informasi yang beredar di luaran sana ketika kita membeli laptop yang udah bisa dibuka dengan satu tangan, itu adalah salah satu laptop yang katanya sudah sangat baik ya. Kita akan coba apakah Zyrax ini bisa dibuka dengan satu tangan? Let's see. Ternyata bisa dan dia bisa dibuka bahkan tanpa bantuan satu tangannya ya. Jadi bisa dibilang dari segi performa dan juga kualitasnya diacungi 2 jempol. Tapi satu hal lagi yang ingin aku pertanyakan, di sini kan ada kayak penyangga berwarna putih yang kalau dari segi penampilan mungkin bagi beberapa orang ini adalah pemanis, tapi bagi aku pribadi ini mungkin agak sedikit menghilangkan kesan elegannya. Dimana kalau mungkin dengan warna hitam akan lebih terlihat premium gitu ya, dengan warna putih ini jatuhnya seperti cable tees, tapi it's okay untuk beberapa orang. Kembali lagi ini adalah selera. Oke, ini fungsinya adalah untuk menyangga, jadi supaya bagian layarnya tidak tersentuh langsung ke permukaan lantai atau meja. Nah, yang gak boleh dilewatkan adalah dari segi desain keyboardnya, yang mana kalau seandainya ketika kita buka sampai kita habiskan angkat layarnya, keyboardnya ini akan kayak lebih step up gitu, akan lebih naik ya, akan lebih naik seperti ini. Jadi ini akan lebih membuat nyaman ketika kita melakukan proses atau pekerjaan dalam jangka waktu lama. Jadi tangan kita mungkin lebih tidak pegal seperti itu ya, karena bagian keyboardnya akan lebih naik ketika kita buka dan tutup. Ketika kita tutup akan kembali ke bentuk semula. Satu lagi nih, di bagian bagian tengah dari si laptop ini tuh ada exhaustnya yang benar-benar mengarah ke layar. Nah, jadi ini sangat mensupport ketika kita melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang panjang agar layarnya tidak panas. Ya, ini jadi bisa lebih long lasting ketika kita menggunakan si Zyrax Cruiser 20i7 ini sendiri. Ya, kalau menurutku sih Zyrax sudah mempertimbangkan ya bisa menggunakan si Cruiser notebook ini dalam jangka waktu yang lama. Dari segi hal-hal yang kecil aja udah diperhatikan, kayak supaya layarnya nggak panas, kemudian juga desain tombolnya yang lebih naik atau desain keyboardnya yang lebih naik ketika dibuka, jadi bisa bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama dengan rasa yang tetap nyaman. So, gimana pendapat kalian? Kasih komentar di bawah.